Saya pakai ini dulu. Saya record dulu. Pengujian hipotesis sampel besar dan nanti dilanjut ke sampel kecil. Nah, di sini kita membuktikan atau menguatkan dugaan tentang parameter populasi yang tak diketahui ya, berdasarkan informasi dari sampel yang diambil dari populasi dalam penelitian. Nanti ada asumsi atau diduga atau dihipotesiskan ya, dinyatakan dalam H0 dan HA ya, alternatif hipotesis. Teori pengujian ini nanti memutuskan apakah H0 diterima atau ditolak. Jadi keputusan menolak atau menerima H0 didasarkan pada tes statistik yang diambil dari data sampel. Setelah dibandingkan dengan nilai kritis dari distribusi statistik yang bersangkutan yang terdapat dalam tabel ya, dalam tabel statistik. Jadi ini pengujiannya berdasarkan bukti sampel, menentukan apakah hipotesisnya merupakan pernyataan yang wajar dan oleh karenanya ditolak, atau hipotesisnya tidak wajar, oleh karena itu harus. Ini agak kata-katanya agak aneh. Oke, jangan pakai kata-kata ini deh. Jadi hipotesis testing kita mengevaluasi keakuratan dari hipotesis kita terkait parameter populasi ya, atau effect size dari informasi sampel. Ada di buku ini ada 5 langkah ya. Pertama, kita rumuskan hipotesisnya H0 dan H1. Biasanya yang H1 ini adalah yang kita hipotesiskan yang secara menarik kita mengajukan hipotesisnya ya di H1 ini, di hipotesis alternatif, dan kita berharap menolak nanti H0 ya. Kemudian langkah kedua menentukan tarif nyata tes statistik ya, ini dalam distribusi probabilitas ya, dengan alfa ya. Biasanya kalau dalam penelitian itu alfa 5% ya. Kemudian ke langkah yang ketiga menentukan uji statistik ya. Alat uji statistiknya bisa pakai Z kalau sampel besar, sampel kecil di mana sampelnya kurang dari 30 pakai uji T. Nanti ada uji F ya. Uji F ini analisis varians ya. Menghitung lebih dari 2 populasi, rata-rata populasi ya. Atau kalau di regresi dia menghitung pengaruh X terhadap Y secara simultan ya, dalam multiple regresi. Nanti ada satu lagi untuk para non parametrik itu chi-square ya. Dan ada lain-lainnya. Kemudian langkah keempat menentukan daerah keputusan, apakah hipotesis 0 diterima atau ditolak. Yang kelima baru mengambil keputusan, nanti baru dari penjelasan secara statistik atau rumus matematis yang kita peroleh, kita bisa menjelaskan secara manajemen ya, atau secara ekonomi atau secara praktis ya, dibahasakan ceritanya. Menerima H0 atau menolak H0 ya. Berarti kalau menolak H0, kita menerima hipotesis alternatif.
untuk hipotesis nol, pernyataan yang ingin kita uji ya. Biasanya ini H0 ini yang kalau dari awal ya, dari awal penelitian, kalau kita mengajukan hipotesis ini pengen kita reject ya, jadinya berharap di reject. Jadi kalau reject hipotesis nol, kita bisa mengatakan penelitian kita statistik signifikan ya, hipotesis kita ya. Nah, di hipotesis alternatif ini pernyataan kita mencoba untuk validasi, kita uji kebenarannya, kita testing dia apakah kita cukup bukti apa enggak. Jika cukup bukti berarti kita terima hipotesis alternatif. Jika tidak cukup bukti berarti kita tolak hipotesis alternatif, sehingga kalau hipotesis alternatif ditolak, hipotesis H0 diterima ya. Langkah yang berikutnya, langkah menentukan tarif nyata. Probabilitas menolak hipotesis nol. Apakah hipotesis nol tersebut adalah benar? Nah, nanti ini di tarif nyata itu dilambangkan dengan alfa ya. Jadi ini nanti berhubungan dengan jenis kesalahan pertama. Di mana jenis kesalahan pertama itu adalah kondisi H0-nya. H0-nya benar, kita tolak H0. Jadi signifikansinya 5% biasanya, probabilitasnya. Oke. Langkah kemudian langkah berapa? Keempat ya. Kita uji statistik, tes statistik ya. Nilai yang diperoleh dari sampel akan digunakan untuk memutuskan apakah menerima atau menolak hipotesis. Jadi dari tes statistik ini kalau pakai uji jet ya untuk sampel besar, X bar ini adalah sampel statistik ya, karena kita mau estimasi dari populasi, jadi kita ambil sampel, ini ada X barnya sampel statistik dikurang mu ya, rata-rata hitung populasi mu 0 dibagi standar error distribusi sampel, di mana SX ini dirumuskan dengan apabila standar deviasi populasi ketahui sigma dibagi akar N. Jika standar deviasi populasi tidak diketahui, standar deviasi sampel dibagi akar N. Ya. Nah, selanjutnya dari sini, dari uji statistik ini ya, ada uji signifikansi satu arah dan dua arah. Jadi pengujiannya menggunakan distribusi normal ini dalam menentukan nilai kritisnya, kita lihat signifikansinya. Kalau signifikansinya alfa makin kecil itu makin bagus sebenarnya ya. Tapi normalnya diterima itu 5% ya. Untuk pengujian dua arah yang gambar bawah, nanti ada ekor kanan dan kiri atau tutel ya. Jadi jet alfanya itu
Untuk untuk alfa 5%, berarti Z-nya itu di 1,96 sebenarnya ya. Nah, jika nanti dari keputusan uji dua arah ini biasanya hipotesis nolnya itu apakah sama dengan, kemudian hipotesis alternatifnya apakah tidak sama dengan. Jadi bisa saya gambarkan ini. Putus ya. Yang ini hapus. Selanjutnya uji alternatifnya H1 mu tidak sama dengan mu 0. Jadi tutel hipotesis atau uji dua arah itu H0-nya sama dengan, H1-nya tidak sama dengan ya. Kemudian kalau uji satu arah seperti ini right tail ya. Jadi dia ke kanan ya ceritanya. Tail itu H0-nya, H1-nya adalah mu lebih besar mu 0. Kalau ke kanan ini lebih besar ya. Kan positif terus ya. Karena kalau ini negatif. Berarti nul hipotesisnya, karena kalau ini lebih besar, berarti ini lebih kecil sama dengan mu. Kenapa ada sama dengan? Karena supaya tidak nilai di kedua ini tidak ada saling bersinggungan ya. Kemudian jika left tail atau uji satu arah ke ekornya ke kiri, H0, H1, H1-nya itu mu lebih kecil sama dengan mu 0. Kalau misalnya saya gambarkan di sini, ini kan lebih kecil ya. Itu yang kita harapkan ya, hipotesis yang kita harapkan ini lebih kecil, berarti ke sini ya. Alternatifnya berarti kebalikannya, mu lebih besar sama dengan mu 0. Jadi harap kalau untuk right tail itu yang dilihat itu di hipotesis. Mana ini lebih besar? Lebih besar kan ke kanan ya. Kalau left tail, kalau lebih kecil itu ke kiri ya. Jadi jangan bingung ya. Kalau uji dua arah ini sama dengan atau tidak sama dengan. Untuk uji dua arah punya dua titik kritis ya. Sedangkan uji satu arah hanya ada satu titik kritis ya. Nanti kita lihat Z-nya.
Jadi uji satu arah adalah penolakan H0 hanya satu terletak di ekor sebelah kanan saja atau ekor sebelah kiri saja. Karena hanya satu daerah penolakan berarti luas daerah penolakan tersebut sebesar tarif nyata yaitu alfa. Dan untuk nilai kritisnya biasanya disebutkan dengan Z alfa. Sedangkan untuk uji dua arah, penolakan H0-nya ada dua daerah, yaitu di ekor sebelah kanan dan kiri. Karena mempunyai dua daerah, maka masing-masing daerah mempunyai luas setengah dari tarif nyata yang ditembakkan dengan setengah alfa atau Z alfa per 2 juga ya nilai kritisnya. Seperti ini. Kalau kemarin kita udah bahas di teori pendugaan, untuk confident interval 95%, Z alpha bagi 2-nya itu di minus 1,96 sampai positif 1,96 ya. Yang menarik kita hipotesis kita itu kita pengen tes statistik kita itu ada di arsir sini ya, sebelah arsir. Yaitu di daerah penolakan H0. Oke. Nah, jadi kalau uji signifikansi tanda lebih besar atau lebih kecil, oke, seperti ini ya. Ini contohnya adalah alternatifnya itu U lebih besar 10,5. Berarti penggambarannya itu adalah lebih besar ya. Rektel. Misalnya hipotesis. Rata-rata hasil investasi lebih kecil dari 10,5%. Tapi kita berharap rata-rata investasi itu lebih besar dari 10,5%. Jadi untuk tanda lebih kecil sama dengan pada H0 menunjukkan daerah penerimaan H0. Sedangkan lebih besar pada H alternatif menunjukkan daerah penolakan di sebelah ekor kanan, seperti gambar A ini. Selanjutnya, ini untuk yang nomor 2 adalah untuk left tail, ya. Ekor kiri maksudnya. Nah, ujilah beda selisih dua rata-rata populasi. Misalnya hipotesisnya adalah selisih dua rata-rata. Ini populasinya punya dua karakter. Adalah selisih dua rata-rata populasi lebih besar sama dengan 0. Kita sih berharap selisih dua rata-rata populasi lebih kecil sama dengan 0. Kita nyatakan di hipotesis alternatif. Untuk tanda lebih besar sama dengan pada H0 menunjukkan daerah penerimaan H0. Sedangkan tanda lebih kecil pada H1 menunjukkan daerah penolakan sebelah ekor kiri pada gambar B. Sebenarnya kita kalau mengajukan hipotesis kita berharap hasil kita di daerah penolakan H0 supaya nanti hipotesis kita secara statistik signifikan ya. Nah, jika pengujian dua arah, nah begini dia. Ujilah rata-rata sama dengan 10,05. Kita nyatakan di nil hipotesis atau H0. Maka hipotesisnya, nah hipotesis alternatif rata-rata tidak sama dengan 10,5. Returnnya itu rata-rata yang return prestasi tidak sama 10,5. Nah, ujilah koefisien untuk B sama dengan 0. Nah, dinyatakan dengan ini ya. Yang kita itu yang kita akan testing ya. Yang biasanya kita ingin merecek. Yang alternatifnya B tidak sama dengan 0. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Nah, ada Bu. Oke, ada ya. Masih kelihatan PPT-nya ya. Waktu 4 menit lagi. Nanti kalau terputus nyambung lagi ya. Kelihatan ya ini gambar kurvanya? Takut saya salah.
untuk menggambar pengujian dua arah kira-kira begini dengan tingkat keyakinan 95% dan tingkat signifikansinya 5 alfa itu 5%. Ini dua arah ya, kanan dan kiri. Ini sudah pernah kita bahas. Yang ke artis berarti daerah penolakan H0. Nah, selanjutnya ini menguji hipotesis rata-rata dan proporsi. Contoh, perusahaan reksadana menyatakan hasil investasi reksadana sepanjang tahun 2014. Rata-rata 10,5%. Untuk menguji apakah pernyataan tersebut benar, maka lembaga konsultan mengadakan penelitian pada 30 perusahaan reksadana dan didapat hasil bahwa rata-rata hasil investasi adalah 16,32% dan standar deviasi sampel di sini adalah 10,46%. Ujilah apakah pernyataan perusahaan reksadana tersebut benar dengan tarif nyata 5%. Oke. Yang alternatif ini koreksi ya. Itu gunanya catatanmu ya. Ini tidak sama dengannya. Oke, jadi langkah pertama dirumuskan hipotesis. Hipotesis yang menyatakan yang pengen kita uji apakah rata hasil investasi sama dengan 10,5. Ini hipotesis 0. Hipotesis alternatifnya adalah rata-rata hasil investasi tidak sama dengan 10,5. Oke, sudah jelas ya. Selanjutnya langkah kedua, menentukan tarif nyata. Tadi sudah dinyatakan tarif nyatanya sebenarnya yang normal itu 5% ya. Apabila tidak ada ketentuan lain, kita pakai 5%. Yang menyatakan probabilitas menolak hipotesis yang benar. Di sini saya kaitkan lagi tentang type 1 error atau jenis kesalahan pertama ya. Probabilitas menerima hipotesis yang benar itu 95% ya. Dengan nilai Z kritis diketahui dari probabilitas ya. Z alfa bagi 2 di mana alfanya 5%. Z kritisnya dari sebelumnya kita juga dari tabel normal itu 1,96 ya. Positif dan negatif. Positif dan negatif 1,96. Selanjutnya langkah ketiga melakukan uji statistik. Kalau untuk sampel besar pakai Z, untuk sampel kecil pakai T. Nah, dari informasi rata-rata populasi 10,5, sampel statistiknya itu adalah rata-rata sampel ya. Karena kita mengestimasi populasi dari sampel 16,32%. Dikurang rata-rata 10,5%. Nah, yang di bawah bagian pembagi adalah standar error dari distribusi sampel. Hitungannya dari standar deviasi sampel dibagi akar dari jumlah sampel ya, yaitu 30. Nah, nanti dapat hasilnya standar error per sample distribution ya. Nilai Z-nya adalah 3,6. Nah, oke, ini selanjutnya langkah keempat menentukan daerah keputusan dengan nilai kritis Z alfa bagi 2 adalah 1,96. Ini dengan two-tail ya, digambarkan seperti ini. Oke, kalau sudah kita gambarkan, kita sudah dapat Z-nya, berarti Z-nya